Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut materi kita. Jadi minggu lalu itu sudah saya sharekan video pembelajaran tentang penjelasan baris dan deret aritmatika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan barisan dan deret geometri. Pertama, saya ingatkan kembali apa bedanya barisan dan deret. Nah, jadi kalau barisan itu dia susunan angka-angka yang mempunyai pola. Kalau deret dari barisan itu, dari angka-angka pada barisan itu dijumlahkan semua, itu namanya deret. Nah, jadi misalnya nih, saya punya angka 2, 4, kemudian di sini 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Titik-titik ini artinya bukan ini diisi, enggak. Artinya angka-angka ini masih panjang. Cuman kan karena kita nggak mungkin menulis sepanjang itu, jadi ya udah titik-titik ini menyimbolkan bahwa barisannya masih berlanjut seperti itu. Jadi ini namanya barisan, nah ya. Barisan ini punya pola, jadi 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 6, ada aturannya. Nah, kalau deret itu dia dijumlahkan, jadi 2 tambah 4, 4 tambah 8, 8 tambah 16, 16 tambah 32, dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau deret dia dijumlahkan, kalau barisan enggak, cuman seperti ini saja. Nah, di sini sudah saya rangkumkan beberapa rumus yang sering digunakan di ujian nasional tentang barisan dan deret geometri. Jadi misalnya nih, rumus suku ke n. Nah, ini namanya suku pertama, nah ya. Jadi saya tandain di sini. Ini namanya U1. U1 ini bisa juga disebut dengan A. Ini namanya U2. Ini U3, U4, dan seterusnya. Nah, kemudian U itu artinya suku. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya, nah ya. Terus tuh di sini kan ada rumus suku ke n. Nah, n itu artinya suku ke berapa yang ditanya di soal. Misalnya nih, ini kan sudah kebetulan saya tuliskan dari suku 1 sampai suku ke 7. Nah, anggaplah kita belum tahu suku ke 7. Anggap ya. Suku ke 5 lah, 5. Anggaplah kita belum tahu suku ke 5. Jadi kita disuruh nyari tuh pakai rumus. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. Jadi kita pakai rumus UN. UN kan rumusnya ini ya. A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, karena kita mau nyari suku kelima, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya ini diganti 5. Jadi U5. U5. Kemudian A ini apa? A ini angka pertama, suku pertamanya. A di sini adalah 2, jadi di sini 2. R itu apa? R itu rasio. Nih, kita pakai rumus rasio. Rasio itu rumusnya UN per UN dikurang 1, atau lebih mudahnya U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, terserah pilih aja yang mana. Misalnya kita pilih, di sini saya cari R-nya ya. Misalnya kita cari pakai U2 dibagi U1. Kalau saya sih pilih yang paling kecil angkanya ya, jadi lebih mudah. Tapi mau kalian pakai U2 dibagi U1 atau U4 bagi U3, hasilnya sama, nak. Ya, misalnya saya pilih U2 dibagi U1 ya. U2-nya 4, U1-nya 2. Jadi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan 2 ya. Tuh, sama kan? Nah, misalnya lagi kita pakai U3 dibagi U2. 8 dibagi 4, hasilnya juga tetap 2. 16 dibagi 8 juga tetap 2, dan seterusnya. Jadi sama aja, pilih aja salah satunya. Cluenya pilih angka yang paling mudah dihitung, kayak gitu. Nah, kita dapat udah R-nya 2. Masukin R di sini 2. N-nya tadi berapa? N-nya 5. Jadi 5 dikurang 1. Nah, kemudian kita hitung. 2, ini jangan dikalikan ya, karena ini punya pangkat 1. Kalau ini punya pangkat 5 dikurang 1, jadi beda. Kita selesaikan yang ini dulu. 5 kurang 1, 4. Nah, U5 sama dengan, ingat, ini kan angkanya sama nih.
tapi biar lebih aman saya hitung berbeda aja, siapa tahu nanti kalian ketemu soal yang angkanya beda. Ya gini aja, 2 pangkat 4-nya diselesaikan. 2 pangkat 4 tuh gini nak, 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4 artinya 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Tuh 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi di sini 16. 5 sama dengan 2 kali 16. 2 kali 16 berapa? 32. Nah, kita dapatlah suku kelima yaitu 32. Benar nggak 32? Benar. Nah, ini kan tadi anggapannya kita belum tahu kayak gitu. Nanti di soal ujian nasional angkanya mungkin lebih besar dari ini. Nah, yang penting kalian udah paham cara pakai rumusnya. Seperti itu, oke? Nah, kemudian kita lanjut ke rumus suku tengah. Rumus suku tengah itu adalah UT sama dengan akar dari A dikali UN. Suku tengah tuh gimana sih? Misalnya nih, saya punya 2 titik-titik, titik-titik, ini 32. Nah, misalnya saya punya barisan seperti ini. Cuman diketahui angka pertama atau suku pertama dan suku kelima. Sedangkan ini nggak diketahui. Nah, jadi dia bilang misalnya pertanyaannya, tentukan suku tengah dari barisan ini. Berarti kan mudah banget ya, tinggal masukkan rumusnya ini. UT sama dengan akar dari A dikali UN. A dikali UN. A-nya berapa? A itu suku pertamanya 2. UN itu suku terakhirnya yang diketahui nih, 32 kan yang diketahui. Terus itu kita hitung deh. 2 kali 32 adalah 64. Akar 64 berapa nak? Akar itu, ingat cara menghitung akar adalah kalian cari angka kembar yang dikalikan. Nah, 64 ini kan didapat dari berapa? 8 kali 8 kan? Berarti akar 64 sama dengan 8. Maka suku tengahnya adalah 8, benar nggak? Nih, setelah ini kan 4, 8, 16. Nah, benar ya? Suku tengahnya adalah 8 nih, sesuai sama rumusnya. Di sini saya mau ngajarin yang simpel dulu, yang penting kalian paham dulu cara penggunaan rumusnya. Nah, nanti minggu depan baru saya jelaskan ke pembahasan soal-soal ujian nasional tentang barisan dan deret geometri ini. Kemudian habis suku tengah, apalagi nih yang kita dapat? Rumus R bilangan sisipan dengan S bilangan. Oke. Jadi misalnya lagi nih. Misalnya di sini dah di bawah sini. Misalnya saya punya lagi barisan 2, kemudian 32 dan seterusnya gitu ya. Jadi cuman diketahui 2 ini sukunya. Kemudian dia bilang di antara 2 ini disisipkan 3 bilangan. Sebutlah kita belum tahu soal yang di atas, kita nggak tahu barisannya. Nah, jadi dia cuma ngasih 2 suku ini, terus dia bilang di antara 2 suku ini disisipkan sebanyak S bilangan. S bilangan itu tergantung soalnya. Nah, misalnya di soal ini kita sisipkan 3 bilangan. Nih, disisipkan 3 bilangan. Berarti bilangannya jadi berapa kalau disisipkan 3? Disisipkan itu artinya dimasukkan ke sini 3 bilangan. Berarti ini sudah 2 bilangan ya, 1, 2. Disisipkan lagi 3, jadi berapa? Jadi 5 sukunya nanti. Nah, ini rumusnya yang ini untuk mencari rasionya. Rasionya berapa? Dia bilang kalau misalnya ada barisan dengan angka pertamanya atau suku pertamanya 2, suku keduanya 32. Kemudian di antara 2 suku ini pada barisan ini disisipkan 3 bilangan. Maka rasionya berapa gitu. Pakailah rumus ini. Rasionya menjadi S tambah 1 di sini P per Q.
Nah, P itu pertama, Q itu kedua. Berarti rasio sama dengan P-nya 2, Q-nya 32. Kemudian bentar. Oke, benar ya. Nah, kemudian kita lihat di sini S tambah 1. S itu berapa? S itu apa? S itu banyaknya bilangan yang disisipkan, yaitu 3. Berarti 3 tambah 1 jadi 4. Maka di sini jadi R akar pangkat 4 dari 32 per 2. Kita sederhanakan dulu. 32 dibagi 1 per 32 disederhanakan jadi berapa? 1 per 16. Nah, 1 per 16. Terus itu kalau 1 ini mau akar berapapun dia hasilnya tetap 1, nak ya. Nah, jadi akarnya kita keluarkan. Akar pangkat 4 dari 16 itu berapa? Akar pangkat 4 dari 16 itu 2. Kenapa? Karena kita buktikan aja 2 pangkat 4 tadi berapa nih? 2 pangkat 4 tadi sama dengan 16 kan? Nih, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Artinya akar pangkat 2 akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Nih. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Sama kayak gini. Ini kan diakarkan satu-satu ya. Akar pangkat 4 dari 1, 1. Akar pangkat 4 dari 16, 2. Jadi kita dapat rasio dari barisan yang baru yang telah disisipkan 3 bilangan tadi adalah 1 per 2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini rumus terakhir itu ada rumus deret geometri. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bedanya deret dan baris itu apa. Kalau begini namanya barisan. Kalau deret itu dijumlahkan semua sukunya. Nah, misalnya di sini kita punya barisan yang seperti itu tadi. Saya tulis lagi. 2, 4, kemudian 8, 16, 32 ya. Dan seterusnya. Kemudian dia tanya, tentukan jumlah 5 suku pada barisan tersebut. Nah, tentukan jumlah 5 suku. Tadi kan saya bilang kalau deret itu apa? Ditambahkan. Tambahkan artinya jumlah. Jadi bahasanya kalau dia menanyakan deret pada soal, bahasanya adalah seperti ini. Tentukan jumlah berapapun suku yang dia minta pada barisan tersebut. Misalnya, dia minta tentukan jumlah 5 suku. Jadi 5 suku yang ada kita tambahkan semua. Pakai rumus ini. Nah, ini tadi, ini kan sama nak ya barisannya. Rasionya kita dapat 2. Jadi kalau rasionya itu di atas 1, nah 2 kan di atas 1 ya. Nih berarti berlaku yang ini. Maka kalau dia bilang kalau rasionya di atas 1, maka rumusnya yang kedua ini. Tapi kalau rasionya di bawah 1, maka rumusnya yang di atas. Kita pakai yang ini karena rasionya kita kan 2. 2 kan di atas 1. Berarti kita pakai yang ini ya. Jadi Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Lihat, perhatikan benar-benar perbedaannya Sn dengan yang mana ya tadi? Ini, dengan UN. Kalau UN itu yang dikurang 1 pangkatnya. Kalau ini beda. Ini dipangkatkan dulu, baru hasilnya nanti dikurangkan 1. Seperti itu. Nah, dia nanya jumlah 5 suku pertama, berarti S5. A itu suku pertama yaitu 2. R-nya kita dapat 2. Berarti di sini 2 pangkat N. N-nya 5, jadi pangkat 5. Dikurang 1 per
R-nya 2 dikurang 1. Maka S5 adalah 2 kali 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 1. Kemudian 2 dalam kurung 32 dikurang 1 adalah 31. Per satunya nggak usah ditulis gini ya. Karena kan, atau sudah deh. Karena kan kalau dibagi 1 hasilnya tetap itu lagi ya. Jadi harusnya nggak perlu. 2 dikali 31 sama dengan 62. 62 dibagi 1 adalah 62. Ada yang salah kita ya. Harusnya kan ini 32 ya. R pangkat N. Coba kita cek lagi rumusnya. R pangkat N 32. Oh. Dikurang 1. 62. 32 dikurang 1, 31. Betul ya. Coba kita cek dulu di buku, apa kita salah rumus. Karena harusnya hasilnya, atau coba kalau dihitung manual siapa tuh benar ya. 2 tambah 4 6. 6 tambah 8 14. 14 tambah 16 kan 30. 30 tambah 32 62. Oh ya benar aja ya. Nah berarti nih dapat nih pakai rumus S5 artinya jumlah 5 suku dari barisan tersebut. Artinya 2 ditambahkan 4, tambahkan lagi 8, tambahkan lagi 16, tambahkan lagi 32. Kan 5 suku nih, itu 2, 3, 4, 5. Benar ya, 62. Ini juga kalau dihitung manual, 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya sama dengan 62. Nah, seperti itu. Jadi ini silakan dicatat dulu. Kalau saya kecepatan menjelaskan, silakan kalian replay lagi videonya, perhatikan dengan fokus dan pelan-pelan aja nak ya, pelan-pelan sambil dicatat, sambil dipahami. Terus kalau ada yang bingung itu jangan sungkan untuk bertanya. Maaf saya kalau misalnya kalian chat saya slow respon, siapa tahu karena saya lagi ngajar juga ya. Yang pasti kalau ada yang bingung silahkan tanya aja, nanti malam saya balas. Seperti itu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya masih ada ya barisan dan deret geometri tak hingga, dan nanti itu saya lanjutkan minggu depan, sekaligus saya bahas tentang soal-soal ujian nasional yang berkaitan dengan bab ini. Oke. Sekian dulu dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.